Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Di Harjo Wahyono, channel yang memberikan informasi tentang tutorial dan pembelajaran bahasa Inggris. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi pembelajaran bahasa Inggris yang sering diajarkan di tingkat SMP maupun di tingkat SLTA. Nah, bagi kalian yang ingin mencari informasi tentang naratif teks, silahkan tonton video berikut hingga selesai supaya mendapatkan informasi yang jelas dari video saya berikut. Narrative text definition. Berikut adalah definisi dari teks naratif. A narrative text is an imaginative story to entertain the people. Maksudnya adalah, naratif teks adalah cerita khayal yang bertujuan menghibur pembaca. Naratif teks juga merupakan sebuah teks yang jenis rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi, harus kronologis. Maksudnya kronologis itu diceritakan secara runtut dan tidak boleh loncat-loncat. The purpose of narrative text. The purpose of narrative text is to entertain the reader or present story. Jadi, tujuan dasar dari teks naratif adalah untuk menghibur dan menarik minat pembaca dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah yang menimbulkan konflik pada akhir cerita dan resolusinya, atau akhir yang bahagia, atau bahkan menyedihkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke the kind of narrative text. Ada berbagai jenis naratif text di antaranya. Yang pertama adalah fable. Fable ini merupakan cerita yang menggambarkan tentang binatang, seperti contoh cerita The Monkey and the Crocodile. Kemudian yang kedua, legend. Legend ini dalam bahasa Indonesia namanya legenda, atau cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Selanjutnya adalah myth. Myth ini adalah cerita atau mitos yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Sebagai contoh, cerita di Indonesia adalah cerita Nyi Roro Kidul. Kemudian yang keempat adalah fairy tales. Fairy tales atau dalam bahasa Indonesianya disebut dongeng, merupakan cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral, seperti contohnya cerita Cinderella, Pinocchio, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah folktale atau cerita rakyat. Ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun hingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Contoh cerita bawang merah dan bawang putih. Yang terakhir adalah love story. Kalau cerita cinta ini lebih pada tema ceritanya yang berisi perjuangan untuk mendapatkan cinta bagi tokoh cerita. Seperti love story ketika cinta bertasbih, love is cinta, dan lain sebagainya. The generic structure of narrative text. Narrative text memiliki 3 unsur yang harus ada di dalam sebuah cerita atau tulisan. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientation. Orientation adalah paragraf awal yang berisi perkenalan siapa tokoh yang terlibat di dalam kejadian. Selain itu, juga berisi tempat dan kejadiannya serta waktunya. Sehingga dalam orientation berisi tentang siapa tokohnya atau who, waktunya atau when, kemudian tempatnya atau where. Selanjutnya adalah complication. Di dalam complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal mula peristiwa atau kejadian. Awal mula peristiwa ini menjadi rentetan alur cerita yang berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks. Complication biasanya berisi interaksi pelaku atau tokoh dalam cerita. Interaksi yang kemudian menimbulkan konflik. Terdapat 3 konflik yang biasanya digunakan, yaitu natural conflict atau konflik antar semesta atau alam, social conflict, konflik antar pelaku atau tokoh, kemudian psychological conflict atau konflik yang terjadi pada batin diri sendiri. Yang terakhir yaitu resolution. Bagian akhir cerita disebut dengan resolution. Di bagian ini terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa berakhir dengan bahagia ataupun menyedihkan. Nah, selain ketika struktur umum ini, terkadang narrative text biasanya ditambah dengan evaluation and reorientation, di mana evaluation adalah evaluasi terhadap jalannya cerita dan orientation merupakan kesimpulan akhir cerita. Namun,
keberadaan dua unsur terakhir tersebut merupakan opsional. Bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Nah, supaya memperjelas tentang narrative tag, berikut saya berikan sebuah contoh narrative tag beserta penjelasannya. There was a beautiful girl named Putri Kemuning. She lived with her mother in a forest. They earned a living by collecting firewood, then sold them to the villages nearby. Paragraf pertama ini merupakan paragraf orientation, yang mana paragraf ini memperkenalkan siapa tokoh utama dan tempat kejadiannya. Tokoh utama yang diperkenalkan yaitu seorang gadis cantik yang bernama Putri Kemuning yang tinggal bersama ibunya di sebuah hutan yang kesehariannya bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk dijual ke desa-desa terdekat dengan hutan di mana tempat ia tinggal. Kita lanjut ke paragraf kedua. One day, Putri Kemuning's mother was sick. Putri Kemuning was very upset because she had no money to buy some medicine for her mother. The rabbit, Putri Kemuning's friends, knew that. He came to her and gave her a ring. He told her that he found the ring in the forest. It belonged to the King Rancang Kencono. He dropped it when he was hunting. The rabbit asked Putri Kemuning to sell the ring so she could use the money to buy some medicines. Putri Kemuning refused to sell it. On the contrary, she gave the ring back to the king. Paragraf kedua ini merupakan paragraf complication, yang mana konflik atau masalah muncul. Pada cerita ini, konflik atau masalah yang dihadapi Putri Kemuning adalah ibunya jatuh sakit, sedangkan ia tak memiliki sejumlah uang untuk membelikan obat ibunya. Hingga pada akhirnya, berita ini terdengar oleh teman Putri Kemuning, yaitu Kelinci. Kelinci yang merasa kasihan kemudian memberikan Putri sebuah cincin yang diyakini milik Raja Rancang Kencono yang jatuh ketika sedang berburu di hutan. Kelinci meminta Putri untuk menjual cincin tersebut agar dapat mendapatkan sejumlah uang untuk membeli obat ibunya. Namun pada kenyataannya, Putri justru menolak saran dari Kelinci untuk menjual cincin tersebut. Justru, Putri malah mengembalikan cincin tersebut kepada Raja Rancang Kencono. Nah, kemudian kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Finally, the king gave Putri Kemuning a bag full of gold coins. Then, she bought medicine for her mother. Nah, paragraf yang terakhir ini merupakan paragraf resolution, yang mana berisi kesimpulan dari usaha tokoh utama dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, masalah yang dialami Putri Kemuning adalah ketidakmampuan Putri dalam membelikan obat untuk ibunya yang sedang sakit. Namun, pada akhir cerita ini, atas kebaikan Putri mengembalikan cincin raja yang hilang, Putri dihadiahi satu tas penuh berisi koin emas oleh sang raja. Sehingga, Putri dapat segera membelikan obat untuk ibunya. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa cerita ini berakhir dengan kebahagiaan, di mana tokoh utama dapat mengatasi masalah yang dialaminya. Nah, demikianlah penjelasan dari video saya kali ini tentang narrative tag. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau yang belum jelas dari penjelasan saya di video ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya jawab pada video-video berikutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.